Kepala IMF Kristalia Georgieva kepada AFP pada Selasa lalu mengungkapkan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau bisa dibilang sangat mungkin dialami oleh Tiongkok pada tahun ini dan tahun depan, di mana pelonggaran aturan COVID-19 diprediksi akan meningkatkan jumlah infeksi dan menimbulkan kesulitan sementara. IMF memangkas prospek pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini pada Oktober lalu menjadi 3,2% dari angka terendah setelah puluhan tahun. Sebelumnya meningkat menjadi 4,4% pada tahun depan, dan untuk menyiasati hal itu setelah beberapa dekade Tiongkok melakukan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dan berhasil menciptakan varietas padi abadi. Padi semacam ini hanya perlu ditanam sekali, selanjutnya bisa dipanen secara terus-menerus selama 4 kali masa panen dan hemat biaya tenaga kerja. Ini sangat menarik untuk dibahas pagi ini menurut saya. Dan sepertinya kita akan langsung membahasnya seperti apa prospek dari padi abadi ini dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta. Iswahyudi, apa kabar? Baik Bang Nuim. Nah, Bang Nuim, menarik sekali ketika Tiongkok diinformasikan telah berhasil mengembangkan varietas padi abadi yang mampu untuk hanya sekali tanam, tapi kemudian bisa tumbuh atau bisa dipanen berkali-kali. Terobosan yang diciptakan Tiongkok seperti yang kali ini menurut Bang Nuim seperti apa, Bang? Ini luar biasa karena kalau kita bicara mengenai soal padi, kita bicara soal nasi. Kalau kita bicara soal nasi, maka bagi kita bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang makanan utamanya ya tidak semua ya di Indonesia, ada yang makan sagu, ada yang makan jagung, tapi umumnya orang Indonesia kan makan nasi. Lalu kita selalu mengatakan, ya inilah sekadar mencari sesuap nasi. Kemudian kita mengatakan, oh enggak apa-apa, biar makan nasi dengan garam kita bisa bahagia. Ini menunjukkan betapa pentingnya nasi dalam kehidupan ya kita sebagai bangsa Indonesia dan juga tentunya di Thailand, di Singapura, di Malaysia, di Tiongkok, seperti Iswayu dikatakan tadi. Tapi ada satu hal di sini. Jadi dengan adanya padi variasi baru ini, padi jenis baru ini yang ditanam di Tiongkok, maka barangkali Kamus Besar Bahasa Indonesia juga harus melakukan perubahan. Karena selama ini, Iswahyudi tahu kan, kita mengetam padi. Mengetam padi dengan ani-ani. Tapi di Tiongkok bukan diketam padi, tetapi dipetik. Padi sekarang ini dipetik. Nah ini sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa. Karena biasanya padi itu sekali tanam, ya apa boleh buat, dibongkar nanti ditanam lagi, ya. Tapi Tiongkok melalui para ahlinya dari Universitas Yunan telah menemukan jenis padi yang disilangkan antara padi Asia dengan padi Afrika. Dan ini katanya bisa ditanam dan memang sudah dibuktikan 3 bulan sekali, dan 3 bulan setelah ditanam bisa dipetik. Jadi bukan diketam, tapi bisa dipetik. 3 bulan lagi seperti tadi Iswayu dikatakan, dalam 1 tahun bisa panen sampai 4 kali. Karena tidak perlu dibongkar dan dibiarkan tanahnya dulu nanti baru ditanami lagi. Itu makan waktu dan makan biaya yang sangat tinggi. Tidak ayal lagi ini adalah suatu penemuan yang ya boleh dikatakan dalam tanda kutip melawan alam. Tapi ini telah berhasil dilakukan oleh Tiongkok ya, seperti barangkali orang melawan alam dengan pergi ke bulan dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk dari perlawanan manusia menggunakan akal pikirannya untuk melawan alam. Jadi seperti yang suka dikatakan oleh orang Irlandia, kalau Tuhan menghendaki kita bisa terbang, tentu kita diberikan sayap. Tapi Tuhan memberikan kita akal untuk menciptakan pesawat terbang, satelit dan lain sebagainya, roket dan sebagainya, sehingga ya manusia itu bisa terbang dan alat-alatnya juga bisa terbang. Nah inilah sekarang yang terjadi di Tiongkok, dan ini seperti yang Iswayu dikatakan tadi, akan mendatangkan penghematan yang cukup besar bagi Tiongkok. Karena kita mengetahui barangkali 30% dari hasil padi di dunia ini itu masuk ke Tiongkok, dimakan oleh orang-orang di Tiongkok karena mereka juga memang makanan utamanya adalah padi atau beras. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya heran bahwa ini sebenarnya sudah sejak
tahun 2018 barangkali dimulai, kenapa tidak menyebar ke berbagai negara lain di Asia seperti Thailand, seperti Vietnam, seperti Filipina, dan tentunya juga seperti di Indonesia. Jadi kita ingin tahu juga kenapa ini tidak dicontoh. Karena biasanya kan kita tahu dahulu di Filipina misalnya dikembangkan jenis padi yang katanya bisa cepat tumbuh dan bisa ditanam sampai beberapa kali dalam satu musim, dalam setahun dan lain sebagainya. Tapi justru padi yang disebutkan tadi seperti Wahyu dikatakan padi abadi, perennial, yang disebut ada dengan kode PR23 dan sekarang ada PR25. PR itu perennial rice. Jadi artinya padi abadi atau beras abadi 23 dan sekarang ada beras abadi 25. Satu hal Iswayudi yang menarik adalah begini. Kalau kita di Indonesia tentu mengatakan ada padi, lalu beras, ada nasi. Kalau dalam bahasa Inggris, padi, beras, nasi, semuanya satu kata, rice. Saya tidak tahu dalam bahasa Tiongkok apakah juga ada kata-kata yang barangkali berbeda untuk padi, beras, dan nasi. Cuma kalau di Medan, di kalangan orang-orang suku Hokkien, dahulu saya cukup fasih berbahasa Hokkien, itu kalau berjumpa satu sama lain selalu bertanya, siap pui le boy, siap pui leo boy, sudah makan nasi atau belum? Jadi begitu penting, kalau sudah makan nasi, itu tandanya sudah luar biasa, sudah aman. Jadi tanya, udah makan nasi atau belum? Oh, sudah makan nasi. Oh, kalau itu bagus. Begitulah kira-kira pentingnya nasi dalam kehidupan ya berbagai bangsa di Asia. Setengah umat manusia katanya makan nasi sebagai makanan utama mereka. Ini kan bisa dibilang memang terobosan buat kita di benua Asia yang bisa dibilang hampir seluruh negara di benua Asia itu makanan pokoknya nasi. Tapi padi abadi ini yang sudah dikembangkan sejak tahun 2018 dan berhasil untuk dipanen, ini masih belum menyebar ke sejumlah negara di Asia. Apakah memang Tiongkok sepertinya masih mengeksklusifkan padi ini, atau menurut Bang Nuim ini memang Tiongkok atau harganya masih lumayan mahal untuk petani-petani yang bisa dibilang mau mencoba varietas baru ini, Bang Nuim? Tidak juga, karena di Tiongkok sendiri begitu dilaporkan antara lain oleh surat kabar Hong Kong South China Morning Post, itu ada 40.000 orang. 40.000 petani di Tiongkok yang sudah menerapkan sistem atau penanaman apa yang disebutkan sebagai padi abadi ini. Ini perennial rice, ini padi abadi jadi dari jenis PR23 dan kemudian ada juga sekarang ini PR25. Seperti dikatakan tadi, ini adalah semacam dikawinkan antara kawin silang antara padi Asia dengan padi Afrika. Nah, herannya kenapa mungkin IPB misalnya Institut Pertanian Bogor barangkali juga sudah melakukan penelitian, karena di Tiongkok sudah 40.000 petani. 40.000 petani yang melakukan penanaman padi yang bisa dipetik, bukan diketam ini, bisa dipetik tapi bukan diketam. Dan itu tanah yang mereka pergunakan itu memang sangat luar biasa. Dan menariknya lagi, Iswayudi, adalah laporan yang mengatakan bahwa panen dari padi jenis ini kalau dahulu 1 hektar misalnya hanya 6 ton, sekarang bisa mencapai hampir 7 ton untuk 1 hektar. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya padi ini. Jadi sayang sekali bahwa 4 tahun sudah berlalu sejak Tiongkok menerapkan sistem penanaman padi ini, tapi kita yang juga merupakan negara pemakan padi, pemakan nasi, masih belum mencoba untuk ya barangkali mengembangkan padi ini untuk bisa kemudian ditanam di Indonesia. Bayangkan betapa bahagianya para petani kita dan Bulog sendiri tentunya, karena dengan cara yang seperti ini kita tidak perlu lagi impor sampai 500.000 ton padi dari luar negeri. Iya, karena memang ini sebuah revolusioner yang luar biasa. Bisa dibilang kita memang mengenal kalau padi panen itu dipangkas semua dan kemudian ditandur lagi, maksudnya diolah lagi tanahnya kemudian ditanam lagi. Itu kan pola yang bisa dibilang dengan konsep yang atau varietas baru ini sekali tanam bisa 4 kali dalam setahun, jadi nggak perlu bongkar tanam lagi. Ini kan sebuah revolusi yang sangat menghemat biaya dan tenaga kerja. Ini kenapa kita masih belum bisa bilang mengimpor varietas baru ini, atau memang
eh, apa ya, hak atau kemampuan itu belum diberikan oleh Tiongkok, Bang Nuim? Ya, mungkin saja. Tapi kan sebenarnya dalam ilmu-ilmu ini, cobalah Tiongkok misalnya kita lihat. Mereka sekarang sudah bikin satelit, mau bikin stasiun antariksa dan lain sebagainya. Kan bisa saja mereka barangkali meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi artinya tidak perlu menunggu, tidak mungkin Amerika memberikan ilmu pengetahuan itu kepada Tiongkok, tapi Tiongkok mengembangkannya sendiri. Bayangkan sekarang ini 15.000 hektar tanah di bagian selatan ya, karena di bagian agak utara Tiongkok karena adanya 4 musim itu agak susah juga untuk menanam padi terus-terus dalam tiap tahun. Tapi ada satu hal barangkali Iswayudi yang perlu kita sebutkan di sini, bahwa di India yang juga merupakan salah satu negara produsen padi terbesar di dunia, itu setiap habis panen ketika jerami, itu jerami kan bekas pohon padi ya, bekas pohon padi itu, ketika jerami itu dibakar, itu menimbulkan polusi yang sangat luar biasa. Jadi kita melihat keuntungan, faedah, yang manfaat yang bisa diperoleh dengan menggunakan sistem yang dilakukan oleh Tiongkok ini. Jadi kita heran apakah IPB, saya pikir tentunya IPB sudah mendengar soal ini, Institut Pertanian Bogor sudah mendengar tentang soal ini, tapi kenapa mereka juga tidak mengembangkan ini? Karena dahulu saya ingat, dalam hal padi ini ada semacam kerjasama internasional. Ketika ada bibit baru, maka itu kemudian disebarkan ke sebuah negara yang makanan utamanya itu adalah nasi. Jadi kenapa dalam hal ini ada pertanyaan yang timbul ya, seperti dikatakan oleh Iswayudi sendiri, apakah Tiongkok menyimpan, tidak mau menyebarkannya, tapi kan tidak perlu menunggu sampai Tiongkok menyebarkannya. Kalau ini bisa dilakukan, dan sekarang diketahui bahwa ini adalah penyilangan antara padi Asia dengan padi Afrika, atau yang disebutkan padi liar dari Afrika, wild African rice, ini tentunya ahli-ahli kita, ya tentunya sarjana-sarjana pertanian kita di Bogor, di IPB, barangkali saja mereka mungkin perlu ditanyakan, mungkin mereka sudah dalam tahap hampir menyelesaikan barangkali research atau penelitian dalam soal ini. Tapi begitulah dilihat bahwa dengan adanya sistem PR23 dan PR25 ini, itu bukan saja penambahan panen, bukan saja penghematan uang yang cukup besar bagi para petani, tapi juga dilihat dari segi keamanannya, dari segi kebagusannya. Seperti saya katakan tadi, jerami setelah padinya diketam di India, jerami jadi bakar, menimbulkan polusi. Padahal penanaman padi itu sendiri di sawah sudah menimbulkan polusi yang cukup berat juga. Jadi barangkali perlu juga kita tanyakan kepada Institut Pertanian Bogor, apa sudah sampai di mana penelitian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor untuk mengembangkan apa yang disebutkan sebagai PR, ya, ini perennial rice 23 dan padi abadi 23 dan padi abadi 25. Nah, karena ini varietas baru, apakah mungkin keinginan untuk mengimpor varietas baru ini karena dari faktor keamanan? Misalkan kan kadang kita suka agak was-was dengan persilangan sebuah atau temuan baru itu, apakah sangat mungkin ada faktor samping dari varietas baru ini. Apakah mungkin masih bisa dijadikan alasan kenapa kita tidak segera meneliti atau mengimpor varietas baru ini, Bang Nuim? Atau mungkin dari kultur atau dari sifat tanah kita yang memang tidak sesuai dengan Tiongkok, Bang Nuim? Saya rasa tidak. Itu tanah itu hampir sama. Karena ini kan sawah, bentuknya sawah. Jadi kalau dikatakan tadi, apakah kita mungkin takut? Tidak, karena dahulu pohon durian itu, subhanallah, gedenya kayak apa? Tingginya seperti menara. Ya, saya dulu tukang menjaga durian. Saya tahu, saya bisa bicara tentang durian. Pohonnya kata orang kita 2 pebeluk tuh batangnya. Sekarang pohon durian kecil-kecil, tapi duriannya begitu banyak. Ya, karena okulasi dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya tidak ada bahayanya. Saya ingat dahulu di belakang rumah saya mencoba menanam apel, tapi dalam satu batang apel itu, satu pohon apel itu ada 3 jenis. 3 jenis apel. Ya, ini
tentunya melalui okulasi, kalau kita bilang di Indonesia cangkokan, tidak ada masalahnya. Jadi saya tidak melihat apa masalahnya. Maksudnya, apakah ada mudaratnya? Tidak ada mudaratnya. Saya rasa tidak ada dalam hal yang seperti ini, tidak ada mudaratnya. Karena ini hanya alamiah saja, yang menyilangkan kawin silang lah begitu antara padi liar Afrika dengan padi Asia, dan kemudian bisa ditanam, tidak diketam, tapi dipetik. Tidak ada jerami yang harus dibakar yang menimbulkan polusi. Di India itu sering sekali laporan polusi, orang jadi tidak bisa bernafas, sesak nafas. Karena apa? Karena pembakaran jerami yang dilakukan oleh para petani padi, ya para pemilik sawah di India. Jadi kenapa kita sampai tertinggal ini juga barangkali pertanyaan yang perlu kita jawab, karena setelah adanya sistem baru ini, setelah adanya penemuan baru ini, di Tiongkok itu penanaman dilakukan di 15.000 hektar. Ini 4 kali lebih dari tahun lalu ya, tahun 2021, dari tahun 2020. Jadi ini tentunya akan sangat membantu kita, sehingga kan kita juga kan Iswawi tahu kan, kita sekarang ini kan ingin seperti di zaman Orde Baru itu di Kalimantan, mau dicetak sawah-sawah baru, lahan-lahan gambut dan lain sebagainya. Sedang di Indonesia ada kelebihannya Iswayudi, karena kita tidak punya musim seperti di Tiongkok. Jadi di Tiongkok itu hanya bagian selatan di mana tidak ada musim, hanya bagian tropis saja. Di daerah tropika, di daerah tropis Tiongkok itu bisa ditanam padi sepanjang tahun, ya, abadi, perennial. Sedangkan di atasnya yang di bagian utara tidak mungkin karena ada musim, karena salju dan lain sebagainya, musim dingin dan sebagainya. Jadi inilah barangkali kita sampai tertinggal seperti ini, barangkali memang perlu dipertanyakan, karena padi ini kan, beras ini kan salah satu bahan utama kita, ini yang sangat dipentingkan dalam kehidupan bangsa kita, bangsa Indonesia. Tidak perlu lagi barangkali kita impor sampai 500.000 ton bulog. Jadi Pak Budi Waseso tidak perlu deg-degan dalam persoalan persediaan beras untuk makanan rakyat di Indonesia. Nah, Bang Nuim, bagi kebanyakan orang Indonesia, ketika mendengar Made in China, itu kan ada persepsi yang kayaknya kurang bagus. Apakah ini yang jadi alasan? Dan seperti apa sih sebenarnya Made in China sekarang ini di mata Bang Nuim? Apakah memang sudah menjadi teknologi yang bisa dipercaya atau seperti apa? Kita jawabnya nanti Bang setelah sejumlah informasi berikut. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network. More than just news. Masih terhubung dengan jurnalis senior kami, Nuim Hayat, langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, Made in China. Banyak orang sekitar 5 tahun lalu mendengar Made in China itu sebagai produk yang bisa dibilang kurang terlalu bagus. Dan mungkinkah ini masih menempel hingga saat ini ketika mendengar sebuah barang yang dibuat oleh Tiongkok itu dipersepsikan kurang bagus? Bang Nuim. Begini, kalau saya boleh cerita sedikit Iswayudi. Siap. Tahun 1968 atau 1969 dalam perayaan 17 Agustus di Melbourne ini saya menjadi pembawa acara. Jadi yang hadir itu ya ada orang Indonesia juga, orang-orang Australia yang punya perhatian khusus terhadap Indonesia dan lain sebagainya. Dan waktu itu ada salah satu pertunjukan itu tari piring dari Minangkabau. Entah bagaimana sang penari, piring itu terlepas dari tangannya, jatuh dan pecah. Saya kemudian bikin komentar, saya bilang, ya malu majalah, piring itu kan buatan Jepang, jadi jatuh, pecah. Nah, waktu itu kita menganggap segala yang buatan Jepang itu jelek. Karena Jepang itu selalu meniru. Orang lain bikin, dia tiru langsung. Orang lain, dia tiru. Akhirnya apa? Coba lihat sekarang, mobil Alphard, mobil Lexus, mobil Toyota. Alhamdulillah saya punya Toyota, dan 15-16 tahun ini masih jalan nih. Sudah mengharungi 255.000 kilometer. Nah, Tiongkok sekarang ini mampu membuat satelit, mampu mengirimkan astronot-astronotnya atau kosmonotnya atau antariksawatinya ke antariksa sana. Jadi tidak bisa dianggap enteng. Makanya dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, selebihnya adalah buatan Tiongkok. Dan saya yakin bahwa pemerintah Tiongkok itu sayang pada rakyatnya.
Oleh sebab itu pemerintah Tiongkok itu mendesak, menganjurkan dengan sangat kepada para petaninya supaya melakukan penanaman bibit yang sekarang ini sedang unggul lah, bibit unggul, bibit yang disebutkan padi abada ini. Dan kenapa? Karena biayanya bisa kurang sampai 60%. Biaya itu bisa ditekan sampai kurang 60% untuk penanaman padi. Tidak lagi 3 kali atau 4 kali setahun, cukup sekali. Dan ini bisa bertahun-tahun, padinya bisa dipanen terus-terusan, bisa dipetik, bukan diketam. Selain itu, keuntungan yang diperoleh itu mencapai antara 17 sampai 161%. 17 sampai 161% dalam setiap tahun. Bukan itu saja, juga ditambah hektar ya, lahan sawah itu bertambah besar, bahkan dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2021 bertambah besar. Dan ini luar biasa, seperti dikatakan oleh seorang petani yang mengatakan bahwa dia menanam variasi baru. Yang ini jenis baru ini PR25, bukan PR23. Sudah dikembangkan lagi, PR25. Dan katakannya dalam 3 bulan, dia menanam bulan Agustus, dan 3 bulan kemudian dia memanen dari 1 hektar, Iswayudi, 8 ton padi. 1 hektar, 8 ton. Ya kita tahu bahwa memang di Mesir misalnya, itu penanaman padi itu seperti juga di Australia itu bisa sampai 10, 11, 12 ton. Tapi ini untuk Tiongkok, 8 ton ini sudah sangat luar biasa. Karena selama ini yang saya ketahui, kita bahkan ketinggalan jika dibandingkan dengan Vietnam. Vietnam 1 hektar itu bisa menghasilkan sampai 6 ton lebih. Nah, kita masih belum sampai ke sana rasanya di Indonesia. Itu yang saya ketahui. Mungkin saya salah, perlu dikoreksi. Tapi ini bisa 1 hektar 8 ton dalam hanya 3 bulan. Dengan menggunakan bibit yang baru ini. Jadi, kita mesti mengejar ketertinggalan ini. Kalau Tiongkok bisa mengembangkan, saya yakin IPB, Institut Pertanian Bogor, juga insya Allah akan mampu untuk mengembangkan padi ini. Tidak perlu kita barangkali berkecil hati, kita meneruskan penelitian untuk bisa menciptakan bibit yang merupakan penyilangan antara padi yang disebutkan padi liar dari Afrika dengan padi Asia. Bang Nuim, terkait perkembangan teknologi Tiongkok yang bisa dibilang dulu bisa dibilang dipandang remeh, namun sekarang muncul persepsi bahwa hampir sebagian besar produk yang ada di dunia ini made in Tiongkok dan orang juga sudah mulai percaya dengan produk-produk itu. Seperti apa sebenarnya evolusi atau pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok sehingga membuat produknya mampu tersebar dan mampu diyakini oleh masyarakat di dunia, Bang Nuim? Karena Tiongkok ini memang hebat. Ya, jadi ada yang mengatakan itu hadisnya baif, maksudnya lemah, tidak benar. Jadi utlebal ilmu walau kana fisik. Tuntutlah ilmu kalaupun sampai ke negeri Cina. Itu dikatakan oleh Rasulullah ini dari segi Islam. Kenapa? Karena Tiongkok itu yang menciptakan kertas. Tiongkok itu yang menciptakan kompas sehingga mereka angkatan laut mereka itu bisa kemana-mana. Tiongkok yang menciptakan mesiu dan sebagainya. Oleh sebab itu dikatakan oleh seorang ahli dari sebuah universitas di Amerika, yaitu Profesor Eric Sachs. Eric Sachs itu mengatakan bahwa dengan sistem yang sekarang ini diterapkan di Tiongkok, bukan saja penghasilannya berlipat ganda sampai 8 ton dalam 1 kali panen untuk 1 hektar, bukan saja katanya ini abadi, perennial, terus menerus, tidak perlu dicabut, kemudian ditanam lagi dari mulai kecil, bibit dan lain sebagainya, tidak. Tetapi juga katanya ini menguntungkan tanah. Karena apa? Tanah yang tidak digali, yang tidak dibongkar dan lain sebagainya itu, katanya itu nanti punya kemampuan untuk menyuburkan tanaman itu lebih besar daripada tanah yang harus ya sudah dicabut, digali lagi. Tidak, itu makanya banyak sekali faedah yang bisa diperoleh. Oleh sebab itu kalau orang mengatakan, ini buatan Tiongkok, saya bilang tunggu dulu. Berapa waktu ya, kira-kira 6-7 tahun yang silam itu di Australia ini mulai ada mobil buatan Tiongkok bernama The Great Wall, Tembok Agung. Tidak begitu laris, tidak begitu laku karena orang melihat agak kasar buatannya dan lain sebagainya. Sekarang kalau Iswadi datang ke Australia itu kan melihat begitu banyak mobil buatan Tiongkok yang namanya Haval, Habal. Itu sudah sekian banyak orang di Australia ini bukan orang
Tionghoa ya, keturunan Tionghoa, tapi orang-orang Australia yang menggunakan mobil Haval buatan Tiongkok. Ditanya kenapa? Bagus, harganya bersaing dan mesinnya bagus. Jadi tidak bisa kita anggap enteng. Ini bukan propaganda. Ini hanya kenyataan dan keinginan dari seorang warga Indonesia di Australia ini agar di Indonesia, agar IPB, Institut Pertanian Bogor, juga bisa mengembangkan padi yang kemudian dipetik. Ya, tiap 3 bulan sekali dipetik, bukan diketam. Jadi ini betul-betul secara ekonomis ya, ini betul-betul hebatnya luar biasa. Seperti saya katakan tadi, mesti diingatkan kembali Iswahyudi, bahwa setelah panen, itu kemudian jerami dibakar, itu menimbulkan polusi. Itu menyusahkan kehidupan manusia. Di India itu saking hebatnya itu, kadang-kadang orang sampai susah, sesak nafas untuk bisa bernafas, sesak. Karena apa? Pembakaran jerami yang terjadi di mana-mana setelah panen. Nah ini tidak perlu lagi dibakar, karena dia sudah dipetik, nanti dia tumbuh lagi, dipetik lagi, tumbuh lagi, tidak harus dibakar. Jadi kita lihat dari segi keuntungannya yang melebihi, manfaatnya melebihi mudaratnya. Terkait teknologi Tiongkok, saya ini termasuk orang yang pernah menggunakan produk-produk Tiongkok, terutama elektronik pada saat tahun 2000-an. Bisa dibilang produk-produk Jepang dan Eropa itu cukup mahal. Jadi saya coba beralih ke produk elektronik Tiongkok di HP. Dan bisa dibilang dalam 2-3 tahun pada saat itu saya cukup kecewa dengan hasil produk-produk dari produk Tiongkok. Namun di tahun, ya bisa dibilang itu fase 3 tahun itu mungkin sepertinya fase coba-coba buat mereka. Tapi ketika fase ke tahun 2005-2006, saya kemudian mendapatkan produk elektronik atau handphone Tiongkok itu yang menurut saya cukup luar biasa, bagus, murah, dan bisa dibilang sangat bersaing dengan produk-produk dari Jepang atau dari Eropa. Apakah memang fase yang dilakukan oleh produk Tiongkok ini seperti itu menurut Bang Nuim? Maksud saya ya seperti Jepang pada masa lalu ketika produk-produk Jepang itu lebih menjiplak lah produk-produk Eropa, tapi kualitasnya tidak bagus, namun kemudian ada perbaikan dan kemudian hasilnya bisa dibilang hampir separuh penduduk dunia itu menggunakan produk Jepang. Nah ini yang kemudian di copy paste oleh Tiongkok untuk dalam pengembangan teknologinya, Bang Nuim. Coba bayangkan Iswahyudi, kita mengetahui bahwa yang namanya bullet train, kereta cepat, kereta api peluru, itu kan Jepang. Jepang itu luar biasa. Jepang itu meniru pembuatan kereta api dari Inggris, tapi setelah dia tiru, dia jiplak, dia malahan lebih bagus. Kalau Iswahyudi ke Jepang, naik kereta api Jepang, betul-betul, ya saya sudah naik kereta api Jepang, saya sudah pernah, alhamdulillah naik kereta api dari misalnya Beijing ke Shanghai. Memang, awalnya memang mereka mengalami masalah. Awalnya mereka masalah. Jadi kenapa sekarang pemerintah Indonesia bahkan memilih Tiongkok bukan Jepang untuk membangun kereta api cepat antara Jakarta Bandung atau Jakarta Tegal Luar atau Jakarta Padia, terserahlah mau dikatakan. Tapi kereta api cepat yang sekarang ini, padahal kalau dipikir-pikir Iswahyudi, itu pembangunan kereta api cepat itu kalau dengan Jepang peminjaman uangnya bunganya hanya 0,1%, sedangkan dengan Tiongkok bunganya 2%. Tapi pemerintah Indonesia memilih ke Tiongkok. Kenapa? Tentu sudah dilakukan studi dan lain sebagainya dan sampai kepada kesimpulan bahwa kereta api cepat yang dibuat oleh Tiongkok tidak kalah hebatnya, mungkin bahkan lebih hebat dari kereta api cepat buatan Jepang. Walaupun Jepang sudah punya riwayat, sudah punya prestasi yang ya cukup lumayan dalam soal perkeretaapian. Jadi ini bisa menjadikan pegangan. Kalau mereka mampu untuk bikin kereta api, apakah juga mereka tidak mampu untuk mengembangkan misalnya bibit padi? Nah, kenapa kita tidak meniru? Kenapa tidak meminta kepada Tiongkok supaya diberi ilmu pengetahuan itu supaya lebih mempercepat kita mengembangkan bibit padi yang disebutkan di sini tuh PR23, PR25. Luar biasa, 1 hektar dalam 3 bulan menghasilkan 8 ton. Nah, ini bikin ngiler. Kalau ada petani di Indonesia yang mendengarkan kita ini, dia ngiler. 1 hektar dalam 3 bulan menghasilkan 8 ton padi. Luar biasa. Dan sepertinya memang pemerintah kita harusnya meniru apa yang sudah dilakukan Tiongkok atau Jepang dalam meningkatkan teknologi yang kita miliki saat ini. Seperti apa? Apakah memang
peran pemerintah itu sedemikian urgent untuk bisa meniru apa yang berhasil dilakukan oleh Tiongkok dalam pengembangan teknologinya. Tapi kita bahasnya setelah sejumlah informasi berikut, Bang Nuim. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network. More than just news. Masih tersambung dengan jurnalis senior kita, Bang Nuim Hayat, langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, dalam sebuah negara, seperti apa peran pemerintah sehingga mampu membuat teknologi atau pengusaha-pengusaha juga bergairah untuk mengembangkan teknologi? Karena kalau misalkan saya melihat seperti Jepang dan Tiongkok, mereka sepertinya demikian cepat untuk bisa meningkatkan kualitas dari produknya. Apakah memang ada peran pemerintah di situ? Karena beberapa kali kalau saya melihat di produk-produk Indonesia sendiri, mungkin kalau setahun 2 tahun produknya bisa dibilang agak mengecewakan, mungkin kita masih agak menerima. Namun kalau ini sepertinya berulang terus-terus dan kayaknya kemudian tidak menjadi mindset di kita bahwa produk kita memang punya pola atau punya alur seperti itu, akhirnya kan kita enggan untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, Bang Nuim. Iya, ini kan sebenarnya quality control-nya penting. Jadi pemerintah memberikan dukungan. Karena orang-orang yang misalnya para ahli, para ilmuwan itu, mereka itu dibayar atau tidak bayar itu sudah di dalam naluri badannya itu ingin melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat. Jadi sekarang ini kita lihat, kenapa di Tiongkok, karena penghargaan yang begitu besar diberikan ya kepada para ilmuwan yang telah menciptakan apa yang disebutkan padi abadi. Nah sekarang mereka sedang di Universitas Yunnan, di Universitas Yunnan ini, mereka sedang mengembangkan, percaya atau tidak, bibit padi yang bukan hanya tahan penyakit, jadi tahan serang apa itu wereng ya, penyakit wereng atau yang disebutkan dulu suka menyerang padi ya. Tapi mereka sekarang ini mereka sedang mengembangkan bibit padi yang nantinya tahan panas dan tahan dingin. Coba bayangkan isu ini. Tadi kita mengatakan kan sulit mereka untuk menanam padi di bagian utara, tapi dengan rangsangan yang diberikan oleh pemerintah, penghargaan yang ditunjukkan oleh pemerintah, rakyat dan petaninya kepada hasil-hasil yang dilakukan oleh para ilmuwan ini punya panggilan. Barangkali mereka biar dibayar kecil pun mereka akan tetap melakukan seperti kita melihat lalu almarhum Habibie, ya, dia sudah punya kedudukan yang bagus sebagai pimpinan salah sebuah perusahaan hebat di Jerman, tapi karena untuk bisa mengabdi kepada rakyatnya, dia kembali ke Indonesia dan dia mulai melakukan usaha-usaha untuk mengembangkan kemampuan Indonesia di bidang dirgantara dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya biarpun misalnya pemerintah kurang memberikan penghargaan, yang namanya ilmuwan itu ada panggilan di dalam diri mereka. Karena itu merupakan tantangan pada diri mereka. Coba bayangkan sekarang ini seperti yang terjadi di Universitas Yunnan. Mereka akan mengembangkan bukan hanya anti penyakit, anti hama, tetapi juga yang tahan panas dan tahan dingin. Bagaimana bibit padi bisa tahan? Bibit padi ini kan selamanya kita mengetahui ditanam di daerah-daerah tropis seperti yang terjadi di Australia. Tapi biarpun demikian di Australia ini 1 hektar itu bisa dihasilkan kira-kira antara 10 sampai 12 ton padi dalam 1 hektar sawah di Australia ini yang belum bisa terjangkau. Di Mesir bisa, tapi di Tiongkok masih dalam batas 8 ton ya. 1 hektar 8 ton. Di Australia bisa antara 10 sampai 12, di Mesir juga demikian. Dan sekarang ini mereka akan mengembangkan ini yang sangat mengasyikkan untuk kita, bahwa padi yang tahan dingin dan padi yang tahan panas. Nah, padi itu mungkin tahan panas, di Indonesia panas tropis, tetapi tahan dingin ini belum pernah kita dengar. Tapi itu dikembangkan dan nampaknya mereka akan berhasil. Kalau mereka mampu untuk membuat padi yang disebutkan abadi, perennial, yang dipetik bukan diketam, bukan dipotong, nah mereka niscaya pada waktunya akan juga mampu menciptakan atau mengembangkan bibit padi yang mampu tahan terhadap dingin dan tahan terhadap panas. Ya seperti di Australia, karena Iswai ini barangkali tahu bahwa kapas itu adalah tanaman yang paling haus. Ya, itu untuk menghasilkan 1 kilo kapas itu perlu sampai 20.000 liter air misalnya untuk 1 kilo. Ya, kalau padi itu antara 3 sampai 5.000 liter.
untuk 1 kilo padi. Dan Australia itu bisa mengembangkan padi yang tidak begitu haus. Kenapa kita tidak bisa? Karena ini merupakan panggilan bagi para ilmuwan kita, terutama di IPB ya. Terpaksa kita tekankan terus-menerus, semoga ini menjadi rangsangan, dorongan bagi mereka untuk lebih meningkatkan kegiatan mereka dalam mengembangkan bibit padi yang luar biasa. Bayangkan, 3 bulan ditanam, mulai Agustus, September, Oktober dipanen 3 bulan, itu sampai 8 ton dalam 1 hektar padi. Itu kan bagi petani kita ini kan macam rahmat yang luar biasa. Kehidupan mereka bisa sangat ditingkatkan dengan menghasilkan padi yang begitu hebat. Kita berharap dalam konteks padi abadi ini IPB segera bekerja sama dengan Universitas Yunan. Namun mungkin juga pemerintah dengan pendekatan G2G-nya bisa menghubungi pemerintah Tiongkok untuk bisa menjalin kerjasama untuk mengimpor bibit padi abadi ini ke Indonesia ya Bang ya? Jelas. Karena soal teknologi ini, Iswayudi, itu diakui ya. Jadi bukan hanya di bidang pertanian, tetapi di bidang lain. Misalnya kapal selam Tiongkok. Semua mengatakan kapal selam Tiongkok itu pakai mesin diesel. Tetapi ini dia dibandingkan dengan kapal selam yang digerakkan dengan tenaga nuklir, kapal selam yang pakai diesel Tiongkok ini bunyinya lebih halus dari kapal selam nuklir. Padahal kapal selam nuklir itu dia kata hampir senyap. Tapi kapal selam yang dibuat Tiongkok, dan Tiongkok itu makanya susah katanya untuk dipantau dengan satelit, karena kapal selamnya itu punya semacam garasi di bawah laut. Begitu ceritanya yang kita terima. Dan ini kan semuanya menunjukkan kemajuan dan kebolehan kalau kata orang Malaysia, kemampuan teknologi mereka. Jadi kita tidak bisa lagi seperti yang Iswayudi katakan, tadi saya katakan tahun 60-an saya mengatakan buatan Jepang, malu ajalah piringnya jatuh pecah. Wah sekarang, tapi Tiongkok sudah sangat maju. Kita lihat, kalau saya melihat pesawat-pesawat udaranya, kita lihat kapal-kapal induknya, ya bukan kapal induknya. Ya, itu kan sudah sesuatu yang luar biasa, kemampuan mereka. Kemudian, ya seperti tadi Iswayudi mengatakan alat-alat elektronik. Saya di Tiongkok, saya bertanya kepada pemandu wisata saya, kamu pakai ini HP buatan mana? Buatan Tiongkok. Belinya di mana? Belinya di Amerika. Kenapa dia beli di Amerika? Di Amerika lebih murah. Jadi kalau saya ke Amerika, saya beli 2 atau 3, saya bawa pulang ke Tiongkok. Padahal itu Apple itu dibikin di Tiongkok. Itulah bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, yang selebihnya adalah buatan Tiongkok. Nah, kadang-kadang kalau di Indonesia sendiri ketika kita coba berorientasi dengan teknologi Tiongkok, ya politik selalu menjadi latar belakang keengganan orang untuk mendukung itu. Apakah ini juga terjadi di Australia ketika ada sebuah teknologi atau temuan dari Tiongkok yang mungkin akan diterapkan di Australia, faktor-faktor politik ini menjadi latar belakang kemudian teknologi tersebut tidak bisa diterapkan di Australia, Bang Nuim? Oh, tidak ada. Kalau di sini, kalau mendapatkan ilmu pengetahuan seperti itu, yang penting kan itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi saya selalu bercerita, kemarin juga ada yang bertanya. Saya katakan, seorang Perdana Menteri Australia, dia gajinya waktu itu $300,000 setahun. Setiap dia tidak terpilih, dan dia sering melakukan ceramah di mana-mana, terus sekali ceramah bisa dapat sampai $100,000. Lalu ditanya, kenapa saudara masih ingin menjadi Perdana Menteri dengan gaji yang lebih rendah? Padahal kalau menjadi pembicara dan penceramah, gaji penghasilannya lebih besar. Ya, tapi sebagai Perdana Menteri, saya dapat mengabdi untuk kepentingan rakyat. Ya, itu bagi mereka penting. Seperti Malcolm Turnbull, Perdana Menteri yang dia itu bukan lagi jutawan, dia itu miliarwan. Seperti Rishi Sunak di Inggris. Itu juga sebenarnya dalam pound sterling memang dia masih jutawan, tapi dalam dolar dia sudah miliarwan. Kenapa dia mau bersusah-susah jadi Perdana Menteri? Kenapa? Itu untuk mensejahterakan rakyat. Jadi bagi Australia ini tidak menjadi persoalan dari manapun datangnya ilmu pengetahuan itu. Kalau itu nanti bisa mensejahterakan rakyat, mereka akan pasti menggunakan teknologi itu. Seperti misalnya mereka menggunakan vaksin untuk COVID-19 ini dari Inggris, dari mana-mana semua. Mereka kalau memang itu bagus kan itu mereka akan memakainya, tidak menjadi persoalan, karena ini persoalan kesejahteraan rakyat, mensejahterakan kehidupan rakyat, itu yang terpenting.
bagi negara-negara seperti Australia dan nampaknya sekarang ini bagi Tiongkok juga. Karena mendesak terus dengan cara padi abadi ini, mereka itu mengurangi penggunaan air. Mereka jadi iklim juga akan lebih bagus, alam ini lebih sehat, dan tanaman itu juga jadi lebih sehat karena menggunakan air yang lebih terbatas. Padahal padi ini diketahui sangat haus. Ya, padi dengan gandum sangat haus. Tapi mereka sekarang ini sudah mampu untuk melakukan penghebatan di bidang penggunaan air untuk menumbuhkan padi yang kemudian mereka petik setelah 3 bulan, tidak mereka ketam seperti yang kita lakukan di Indonesia selama ini. Kita harapkan temuan baru dari Tiongkok ini, padi abadi, bisa segera diterapkan di Indonesia sehingga mampu menjawab sejumlah permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia terkait target swasembada pangan, kemudian masalah panen yang bisa dibilang cukup mahal, besar pasak daripada tiang, maksudnya besar pengeluarannya daripada hasil yang didapat. Itu mungkin itu bisa menjawab segala hal terkait pertanian di Indonesia. Terima kasih Bang Nuim sudah berbagi bersama kami di MG Radio Network. Bang Nuim, salam sehat selalu Bang Nuim. Amin. Terima kasih banyak.